Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isma Hari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari pembuatan tape. Seperti yang kita tahu, di Indonesia ini memiliki makanan tradisional yang unik. Nah, salah satunya itu adalah tape. Tape ini memiliki dua variasi, yaitu tape ketan dan tape singkong. Tape adalah makanan hasil fermentasi yang mana dalam proses pembuatan ini akan terjadi proses metabolisme. Proses metabolisme yang dihasilkan ini berasal dari ragi. Nah, di dalam ragi ini terdapat jamur, yaitu jamur Saccharomyces cerevisiae. Nah, mikroba ini nantinya akan merubah bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai lebih tinggi, seperti asam organik, protein sel tunggal, antibiotik, dan biopolimer. Kemudian pemanfaatan jamur jenis khamir ini paling terkenal dan menghasilkan produk etil alkohol dari karbohidrat. Nah, karbohidrat ini merupakan bahan baku yang menunjang dalam proses fermentasi, di mana prinsip dasar dari fermentasi ini adalah degradasi komponen fatty oleh enzim, dan contoh tumbuhan yang mengandung karbohidrat ini adalah jenis biji-bijian seperti beras ketan putih, kemudian jenis umbi-umbiannya yaitu singkong. Menurut Kanino 2019, tape ialah makanan Indonesia yang sangat populer. Tape biasanya memiliki rasa yang manis, sedikit beralkohol, serta memiliki aroma yang menyenangkan, dan teksturnya itu tekstur lunak serta berair. Dalam pembuatan tape biasanya digunakan oleh bantuan jamur Endoscopsis pibuligeria, kemudian Rhizopus oryzae, dan Saccharomyces cerevisiae. Tapi khusus untuk pembuatan tape ketan biasanya menggunakan mikroba Saccharomyces cerevisiae. Dan dalam pembuatannya juga harus dilakukan dengan sangat baik sehingga nantinya akan menghasilkan kualitas warna, rasa, tekstur yang baik juga. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui cara pembuatan tape, lalu untuk mengetahui pengaruh konsentrasi ragi terhadap tingkat kemanisan tape ketan yang dihasilkan, untuk mengetahui kondisi pemeraman terhadap keberhasilan pembuatan tape ketan. Dan alat dan bahan yang akan digunakan yaitu seperti beras ketan, ragi, air secukupnya, dan juga menggunakan daun pisang. Dan alat yang digunakan yaitu kompor, panci, wadah, saringan, sendok, dan juga lain sebagainya. Kerja yang pertama yaitu cuci beras menggunakan air sampai bersih. Lalu cara kerja yang kedua adalah gerendam beras ketan yang tadi menggunakan air dan tunggu selama 2 jam. Lalu cara kerja yang ketiga yaitu kukus beras ketan yang tadi yang sudah direndam selama beberapa menit. Cara kerja yang keempat yaitu tiriskan beras ketan yang tadi sudah dikukus ke dalam wadah yang carang, lalu kita siram pakai air sehingga si beras ketan itu menjadi lembab, menjadi basah. Kerja yang kelima, kukus kembali beras ketan yang tadi selama beberapa menit. Lalu kita tiriskan kembali menggunakan daun sampai dingin, kita tiriskan. Lalu kita tumbuk ragi yang tadi yang akan dimasukkan ke dalam beras ketan. Setelah tadi ditiriskan, beras ketan kita campuri dengan ragi yang tadi sudah ditumbuk sama kita campurkan dengan gula 2 sendok makan. Setelah itu kita bungkus beras ketan tadi menggunakan daun dan kita tunggu selama 2 hari 2 malam. Hasilnya sudah diketahui setelah 3 hari didiamkan, yaitu rasanya manis. Kalau yang berhasil itu asam, manis asam gitu, bau ragi berair gitu, pokoknya enak. berhasil. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Marwan Sofatiga dengan NIM
dasar 70200052. Di sini saya akan memaparkan hasil dan pembahasan praktikum fermentasi karbohidrat dari kelompok kami, yaitu mengenai pembuatan tape. Adapun hasil yang kami dapatkan yaitu dari warna, bau, tekstur, dan rasa. Dari warna, sebelum adanya proses fermentasi, ketan berwarna putih. Sedangkan sudah terjadinya proses fermentasi yaitu berwarna putih agak kekuningan. Kemudian dari baunya, sebelum adanya proses fermentasi yaitu berbau khas ragi. Sedangkan sesudah adanya proses fermentasi pada ketan yaitu berbau khas fermentasi atau berbau alkohol. Lalu dari teksturnya, sebelum dilakukannya atau terjadinya proses fermentasi yaitu bertekstur padat. Sedangkan sudah adanya proses fermentasi, tekstur ketan menjadi berair. Kemudian dari rasanya, sebelum terjadinya proses fermentasi, ketan itu berasa pada seperti ketan pada umumnya. Sedangkan sesudah terjadinya proses fermentasi yaitu berasa manis asam. Selanjutnya yaitu pembahasan. Tape sendiri merupakan hasil dari proses fermentasi dari bahan-bahan yang mengandung karbohidrat seperti beras ketan dan sayur. Dalam proses fermentasi yang melibatkan aktivitas mikroorganisme ini terjadi proses pengubahan karbohidrat menjadi etanol, sehingga bahan makanan hasil fermentasi menjadi lebih enak rasanya. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa tape ketan yang telah disimpan kurang lebih selama 3 hari mengalami perubahan rasa, aroma, tekstur, dan juga baunya. Jika dianalisis, hal ini berkesesuaian dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayati yang mengatakan bahwa fermentasi hari ketiga didapatkan pertumbuhan mikroorganisme rendah. Pada hasil pengamatan pun menyatakan bahwa tape ketan ini memiliki aroma berbau khas alkohol dengan rasa yang agak manis atau manis asam. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Hikmana bahwa pada proses pembuatan tapai, hamir dan kapang merupakan mikrobia yang mengubah karbohidrat yang terkandung dalam bahan menjadi gula. Peranan raginya juga dalam pembuatan tape ini adalah mengubah gula menjadi alkohol. Rasa manis pada tape dipengaruhi oleh kadar gula yang ada dalam tape tersebut. Selanjutnya yaitu tekstur tape ketan dinilai melalui cara menekan butiran tape dengan menggunakan jari dan bikunya. Hasil yang diperoleh, tape ketan ini mengalami perubahan tekstur yaitu menjadi lebih lembek. Hal ini disebabkan pada proses pengukusan tape ketan, sehingga menyebabkan ketannya ini menjadi lembek. Ketan putih yang telah matang ini dihidrolisis oleh mikroorganisme dengan enzim karbohidrase dalam ragi yang telah dicampurkan sebelumnya melalui proses fermentasi. Adapun tekstur berair dari ketan tapai ini merupakan hasil dari proses fermentasi tersebut. Adapun ditinjau dari aromanya, tape ketan putih ini sedikit beraroma daun pisang dan juga aroma khas fermentasi atau beraroma alkohol. Daun pisang ini digunakan sebagai bungkus dari tape ketan tersebut. Fermentasi ini menghasilkan kenaikan suhu yang menyebabkan sel-sel daun pisang mengeluarkan senyawa beraroma khas. Banyaknya senyawa aromatik tersebut yang terakumulasi menyebabkan terjadinya perubahan aroma pada tape ketan. Pada tape juga menghasilkan aroma yang normal yaitu terciumnya aroma manis. Rasa manis pada tape ketan ini karena terjadi perubahan dari karbohidrat yaitu glukopati dihidrolisis oleh mikroorganisme dalam ragi dipecah menjadi glukosa. Glukosa ini menimbulkan rasa manis pada tape ketan. Semakin banyak glukosa yang dihasilkan, maka semakin tinggi rasa manis yang ditimbulkan. Mula-mula, amilomyces rossi akan merombak pati atau amilopektin menjadi gula. Kemudian, Saccharomyces cerevisiae akan mengubah gula menjadi alkohol dan hansenulan membentuk aroma. Jika ada alkohol, maka bakteri asam asetat akan muncul dan menjadi tape berasam asam. Cepat tidaknya tape tersebut masam tergantung lama fermentasi dan jumlah bakterinya. Fermentasi adalah suatu proses penghasilan energi utama dari berbagai mikroorganisme yang hidup dalam keadaan anaerob. Dalam keadaan anaerob, SMA piruvan ini tidak dirubah menjadi asetil-CoA, tetapi akan dirubah menjadi etanol atau etil alkohol dalam 2 langkah. Langkah pertama dengan melepaskan CO2 dan piruvat yang diubah menjadi senyawa asetaldehida berkarbon 2.
Dalam langkah kedua, asetaldehida ini direduksi oleh NADH menjadi etanol. Hal ini bertujuan untuk meregenerasi pasokan NAD+ yang dibutuhkan untuk glikolisis. Enzim yang mengkatalisis adalah karboksilase dan dehidrogenase. Dalam fermentasi glukosa menjadi alkohol hanya dihasilkan 2 ATP saja. Fermentasi pun dilakukan secara anaerob yang secara umum dikatakan sebagai fermentasi seperti yang telah diungkapkan sebelumnya. Kandungan ketan ini sangat baik untuk pertumbuhan mikroba. Saccharomyces cerevisiae dalam keadaan anaerob akan mengubah gula menjadi senyawa etanol dan karbon dioksida oleh bakteri Acetobacter. Etanol tersebut akan diubah menjadi asam cuka dan air dalam keadaan aerob. Menurut Winarno, proses fermentasi gula ini oleh ragi misalnya Saccharomyces cerevisiae dapat menghasilkan etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida menjadi reaksi sebagai berikut. C6H12O6 dengan 2C2H5OH ditambah 2CO2. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan, namun reaksi fermentasi berbeda-beda tergantung bahan dasar yang digunakan. Reaksi dalam fermentasi ini berbeda-beda tergantung pada jenis gula yang digunakan dan produk yang dihasilkan. Secara singkat, yaitu glukosa C6H12O6 yang merupakan gula paling sederhana melalui fermentasi akan menghasilkan etanol, yaitu C2H5OH. Reaksi fermentasi ini dilakukan oleh ragi dan digunakan pada produksi makanan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ya, di sini saya Nurulia Putri Fatimah Zahra akan membahas mengenai uji organoleptik. Di sini ada beberapa indikator yang diuji pada uji organoleptik ini. Yang pertama warna, yang kedua bau, yang ketiga tekstur, dan yang keempat rasa. Untuk warna sendiri, sebelum percobaan yaitu berwarna putih, dan setelah adanya perlakuan warnanya menjadi kekuningan. Lalu kemudian untuk bau, sebelum percobaan atau sebelum diberikan perlakuan, si baunya itu khas ragi. Nah, setelah adanya perlakuan diberi ragi, baunya menjadi bau khas fermentasi. Kemudian untuk tekstur, sebelum percobaan teksturnya itu padat, lalu setelah percobaan teksturnya agak berair. Kemudian di sini terkait rasa, dari rating 10 mungkin menurut ibu 9, menurut saya 7, menurut Nana 9, dan menurut tadi 6. Mungkin itu saja mengenai uji organoleptik. Mohon maaf apabila ada. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Muhammad Mulan Mansur akan menjelaskan kesimpulan dari proses pembuatan tape ketan yang telah dilakukan oleh kelompok 3. Nah, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu tape ketan merupakan suatu produk makanan yang dihasilkan atau dibantu oleh mikroba fermentasi, di mana biasanya oleh Saccharomyces cerevisiae. Dan pada proses pembuatan tape ketan itu terdapat proses pencucian dan juga perendaman, proses pengkukusan, proses peragian, dan juga proses fermentasi. Dan pada fermentasi tersebut itu terdapat beberapa tahap. Yaitu tahap pertama yaitu dengan mengubah ataupun memecah pati-pati yang ada pada ketan tersebut menjadi gula-gula sederhana yang menimbulkan rasa manis dan juga membentuk cairan, di mana konversi pati menjadi gula sederhana tersebut dilakukan oleh kapang dengan enzim amilase. Dan tahap berikutnya itu sebagian gula yang dikonversi menjadi asam organik, alkohol, dan juga senyawa-senyawa yang mempunyai cita rasa. Dan konversi gula tersebut menjadi alkohol itu dilakukan pada proses glikolisis, di mana gula menjadi etil alkohol. Dan proses glikolisis tersebut cenderung terjadi pada kondisi anaerob. Dan proses esterifikasi pada fermentasi tape antara asam dan juga alkohol menghasilkan ester yang membentuk cita rasa dan juga wangi yang khas. Mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Terima kasih.
Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok 3 sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.